미안해요. 나도 어쩔 수가 없었어요. Setelah berpisah, Yunmi pun dititipkan kepada Honda, salah satu tim yang bisa dipercaya oleh omnya Jian. Di sisi lain, omnya Jian mulai menjalani hidup layaknya manusia normal, hidup di tengah-tengah keluarga. Walaupun saat ini kondisi ibunya sedang sakit ya, namanya umur ya cuy, omnya Jian berusaha untuk tetap tegar. Bertahun-tahun jauh dari orang tua, giliran kembali pulang, ibunya sakit. Omnya Jian pun menutup rapat-rapat rasa penyesalannya. Tapi apa daya, waktu tidak bisa kembali. Nasi udah jadi bubur. Kita kembali ke Honda cuy. Honda yang juga pensiun dari tentara bayaran kini menjalani sebuah bisnis. Honda berjualan senjata ilegal. Kali ini Honda kedatangan sebuah pistol. Yunmi ternyata tertarik dengan pistol ini cuy. Namun tiba-tiba ada seseorang yang mencurigain datang ke tokonya. Dan ternyata orang itu adalah omnya Jian. Suasana hangat menyelimuti mereka berdua. Begitu juga saat Yunmei sadar omnya Jian datang. Ia pun langsung memeluk erat sang malaikatnya ini. Di sini sih udah jelas banget ya kalau Yunmei itu jatuh cinta kepada omnya Jian. Ya iyalah cuy, secara gitu omnya Jian lah yang menyelamatkan dia. Nah, si Honda ini terkaget-kaget melihat keahlian yang dimiliki Yunmei yang bisa merakit sebuah pistol. Singkat cerita, kedatangan omnya Jian di sini untuk memastikan kematiannya Bell. Dari foto-foto yang ada tidak ada satupun menunjukkan jasadnya Bell. Omnya Jian masih kepikiran dan ketakutan Bell masih hidup dan akan membabat habis keluarganya. Tapi Honda dengan pede percaya bahwa Bell ya udah tidak ada. Tenang aja lah kata si Honda cuy. Honda pun mengajak omnya Jian untuk move on dan menatap masa depan. Honda pun mengajak omnya Jian untuk berjualan senjata sepertinya. Honda ini punya adik yaitu si brother yang akan membuatkan website untuk berjualan senjata. Honda ini bermimpi akan menjadi pemasok senjata ilegal terbesar ke seluruh dunia. Omnya Jian pun hanya tertawa melihat Honda yang berapi-api ini cuy, menyala bangku. Honda pun memberitahu kalau Yunmei mempunyai keahlian dalam merakit senjata. Omnya Jian pun kaget ternyata Yunmei bukan hanya pelayan genjot biasa cuy. Semenjak kehadiran Bell, para tentara bayaran kembali berkumpul. Bukan untuk menjalankan misi, tapi menjalankan balas dendam untuk membabat habis keluarga omnya Jian dan juga nyawa omnya sendiri cuy. Sebenarnya di sini pun terjadi perdebatan, apa iya kita harus membabat seluruh keluarganya? Karena bermasalah cuma omnya Jian doang. Tapi jika Bell sudah membuat perintah, tidak ada satupun yang berani melawan cuy. Misi dimulai di rumah sakit. Bell tiba-tiba datang bak malaikat maut yang akan menjemput ajal ibunya omnya Jian cuy. Cuma pakai satu tangan doang cuy, Bell membuat ibunya om Jian pulang ke akhirat. Tuh lu lihat cuy, kagak ada rasa kasihan, bahkan tidak ada perasaan. Bell sangat menikmati apa yang dia lakukan. Sehingga cerita saat pemakaman ibunya, omnya Jian merasa ada yang janggal. Kalau ibunya nih meninggal nggak wajar. Tapi abangnya om Jian gak peduli. Ibunya nih udah nggak ada, nggak usah ngomong yang aneh-aneh deh. Nah makanya omnya Jian disuruh pulang menemani Jian di rumah cuy. Di saat omnya pulang disitulah Jeongso datang. Dia berpura-pura sebagai teman masa lalunya om Jian. Berpura-pura berduka, berpura-pura kehilangan. Padahal Jeongso ini ingin membabat habis sisa keluarganya om Jian. Dengan cara yang sangat biadab. Abang dan istrinya om Jian diajak ke atas, diajak ke rooftop dan disuruh merangkak seakan-akan mereka menghabisi diri sendiri. 사모님이 바람이나 박하장만이 그래서 Bener-bener gak ada perasaan, gak ada belas kasihan, edan banget cuy. Mereka itu bener-bener terlatih. Setelah beres ya mereka langsung membuat seakan-akan semua ini tuh nyata. Bukan karena sebuah pembunuhan, asli emang ngeri banget cuy. Nah di saat omnya di rumah inilah telepon berdering dari salah satu anggota timnya yang baik. Memberitahu bahwa Bell masih hidup dan akan membabat habis semua keluarganya. Omnya Jian pun memberitahu Honda untuk melindungi Jian. Sedangkan omnya akan menghadapi Bell dan lainnya. Honda pun sudah sampai di rumahnya Jian. Dan disinilah Honda harus melawan temannya sendiri. Tapi Honda nggak cukup kuat untuk melawan Jeongso dan temannya. Honda tertembak dan Honda pun harus berakhir dicincang sama Jeongso. Di sisi lain, omnya Jian terpaksa diberhentikan oleh emak-emak. Dan tiba-tiba omnya Jian diberondong peluru. Tapi tentara mah beda, mobilnya anti peluru. Omnya Jian pun melakukan selarangan balasan, semuanya diratain cuy.
Begitu juga dengan anak buahnya yang membelot, nggak ada pilihan lain selain menghabisinya. Nasibnya Jian pun seperti yang udah kita tahu ya, dia pingsan ditabrak oleh mobil. Ternyata teror itu nggak cuma datang pada Jian dan omnya. Hyunmee pun juga dicari. Anak buah Bell dikirim untuk menghabisi Hyunmee, mereka datang ke rumahnya Honda. Namun tiba-tiba, udah gua bilang Hyunmee ini bukan pelayan genjot biasa cuy. Setelah semua rata, Hyunmee pun membakar habis rumahnya Honda. Seakan-akan itu memang sudah direncanakan oleh Honda untuk mengubur segala barang bukti. Kembali ke omnya Jian yang mencari bantuan pada Pasin. Dengan nyawa yang sudah di ujung tanduk, omnya Jian berhasil diselamatkan oleh Pasin. Tapi Pasin dengan tegas tidak mau ikut campur dan berurusan dengan Bell. Omnya Jian diusir tuh dari rumahnya Pasin. Di sini omnya Jian mengerti. Omnya Jian hanya minta sebuah senjata dan akan pergi. Omnya Jian pun hanya ingin menebus kesalahannya cuy. Andai aja waktu itu di persidangan omnya Jian jujur kalau Bell membunuh warga sipil, pasti Bell sudah dipenjara. Jika Bell dipenjara maka tidak ada korban lagi. Jika Bell dipenjara, orang tua dan abangnya masih hidup. Rasa penyesalan inilah yang akan selalu menghantui omnya Jian. Oleh karena itu, omnya Jian akan mengakhiri ini semua. Di sisi lain, komandannya Om Jian juga terlibat dalam aksi pembabatan ini. Bener-bener edan, bukannya dihentikan gitu ya, malah didukung. Gokil. 우리 모두한테 거짓말한 배신자 새끼라. Itulah mengapa saat Jian di rumah sakit ada anak buah Bell yang mengincarnya. Ya, walaupun omnya Jian datang sebagai malaikat penyelamat. Dan di saat inilah untuk pertama kalinya setelah di Laos, omnya Jian bertemu dengan Bell. Deg-degan, takut, amarah, semua jadi satu. Dendam yang belum terbalaskan dan harus dibalaskan. Sayangnya, harus terhenti. Di luar dugaan, omnya Jian langsung datang ke Raja Terakhir. Langsung datang menemui komandannya di rumah. Dengan membawa pistol yang berisi cukup peluru untuk membabat semua keluarga komandannya. Komandannya panik, tapi omnya Jian datang dengan penawaran. Damai, atau keluarga bapak juga dibabat. Komandan pun menelpon Bell untuk berdamai. 김만희는 여기서 멈추겠다는데. Oh sudah tentu, omnya Jian yakin Bell pasti tidak akan berhenti. Dia akan terus mencari omnya Jian sampai omnya Jian menghembuskan napas terakhir. Oleh karena itulah, omnya Jian kabur dan memulai hidup yang baru. Bersama Pasin, omnya Jian membangun ide yang gila. Omnya Jian pun menjemput brother, adiknya Honda, yang kini telah resmi jadi anak yatim. Begitu juga dengan Hyunmee yang dididik oleh Pasin. Dari sinilah Hyunmee yang seorang pelayan genjot akan berubah jadi tentara. Setiap hari Pasin melatih Hyunmee, setiap hari Hyunmee dilatih untuk jadi lebih kuat. Tapi mimpi buruk itu selalu saja datang, bahwa suatu hari nanti Bell akan datang menjemput ajal Jian dan omnya. Cerita pun kembali ke saat ini, di mana Pasin membantu Min Hye yang terluka parah. Sebuah peluru menembus tubuhnya Hyunmee. Di sisi lain, brother sedang mengendus jebakan yang sudah disiapkan omnya Jian yang memasang sebuah peledak di bagian tembok rumah ini. Sementara itu, Jeongmin berhasil melepaskan diri dan akan balas dendam. Dengan keahlian IT yang ia miliki, ia berusaha membobol website ilegal ini cuy. Di dalam rumah, Pasin, Jian, Min Hye, dan brother sedang bersiap untuk serangan susulan. Mereka pun panik saat melihat Jeongmin berhasil menembus sistem keamanan website ilegal ini cuy. Dan tiba-tiba robot anjing tiba-tiba hidup dan mengeluarkan gelombang suara yang melumpuhkan mereka. Jian pun disuruh Pasin untuk bersembunyi. Namun yang terjadi, si botak kembar datang bersama Seongjo. Bem! Min Hye terkena tembakan. Pasin pun harus melawan si kembar. Sementara itu Seongjo berurusan dengan Jian. Walaupun sempat melawan ya, Jian cuma gadis lucu yang imut, kalah jauh lah sama Seongjo. Brother pun sempat membantu, tapi yang ada malah membuat Seongjo tertawa. Dan yang terjadi, brother pun tewas. Begitu juga dengan saudaranya si kembar yang juga menyusul.
Edan, terlalu banyak nyawa yang harus melayang demi sebuah dendam. Dulu mereka sahabat berteman bagai ulat, tapi sekarang mereka harus saling menghabisi. Balik ke Jian, dia pun kembali ke gudang. Sudah tentu diikuti oleh Seongjo. Jian pun sangat ketakutan. Seorang bocah culun harus melawan tentara bayaran yang sangat bengis. Sementara itu, Seongjo dengan santainya ketawa ketiwi. Pengalaman emang gak bisa bohong. Walaupun ditodong pistol sama Jian, Seongjo tetap kalem, chill aja cuy. Gokil emang nih orang ya. 잘 컸어. 움직이지 마, 이게. Tapi kehadiran Jeongmin membuyarkan mereka. Jeongmin yang ingin menuntut balas mengambil AK-47 berlagak seperti gangster. Tapi yang terjadi padanya, cepluk gitu aja digeplak sama Seongjo. Jeongmin udah tewas, ya tinggal Jian sama Seongjo lagi nih. Seongjo pun akhirnya melihat mahakaryanya Om Jian. Dia pun terkagum-kagum bahwa mantan komandannya ini berhasil membangun bisnis miliaran rupiah dan berhenti membunuh orang. Seongjo pun menggunakan jebakan yang ia pasang di setiap sudut lorong. Dan yang terjadi, Jian pun terkena jebakan. Namun dia bisa menghindar dan bersembunyi di bawah tanah. Sementara itu si botak yang masih hidup harus menyusul saudaranya karena terkena ledakan dari jebakan yang sudah omnya Jian siapkan. Ketemu lagi deh lu ya. Lagi dan lagi Jian berada di titik galau. Seorang bocah culun harus berada di situasi hidup dan mati, melawan tentara bayaran yang sangat bengis. Tapi ternyata brother masih hidup. Ini anak pinter juga loh, menggunakan rompi anti peluru, mantap. Walaupun hidup ini memang kayak tai, tapi menyerah bukan pilihan. Jian lebih memilih melawan Seongjo. Menggunakan forklift dia tabrak tuh si Seongjo. Walaupun dia berhasil menghindar, tapi Seongjo terkena jebakannya sendiri. Lebih parahnya lagi, dia tertimpa cairan yang mudah terbakar. Jian tinggal menembakkan sebuah peluru dan menyudahi semua ini. Seongjo pun telah resmi menjadi orang pertama yang dibunuh oleh Jian. Mantap, mantap. Pamanmu pasti bangga, cuy. 이 그래갖고 기억하겠냐? Sementara itu Minye harus meregang nyawa. Brother pun kembali mengaktifkan website. Namun yang terjadi semakin banyak pasukan yang menyerbu rumah ini. Oh, ternyata komandan omnya Jian menjadikan mereka semua taruhan. Yang berhasil membunuh mereka akan dapat bayaran yang sangat mahal. Oleh karena itu, berbagai macam tentara bayaran dengan senang hati menggerebek rumah ini. Brother pun menanyakan tindakan apa nih yang harus mereka lakukan. Jian pun berpikir keras. Dan yang terjadi, 반갑습니다, 고객 여러분. 저는 머더헬프의 새로운 주인이 된 정진만의 조카 정지안입니다. Brother pun disuruh keluar sambil membawa speaker. Di hadapan para pembunuh bayaran, Brother melemparkan kepalanya Seongjo. Jian pun berbicara, jangan macam-macam jika kalian tidak ingin jadi seperti Seongjo. Alih-alih melawan, Jian malah memberikan penawaran. Sebagai bos dari gudang senjata yang baru, Jian akan memberikan diskon spesial dengan harga yang lebih murah dan banyak cashback. Ternyata hal ini membuat mereka semua jadi tersenyum. Karena bagaimanapun tujuan mereka hanyalah uang. Kecuali ya si Bill ya, yang ingin balas dendam. Karena si Jian udah memberikan diskon dan cashback, mereka pun balik badan pulang ke rumah dengan tersenyum puas. Nah, setelah semua pulang, Jian pun berkeliling, melihat semuanya, semua kekacauan yang telah terjadi. Begitu banyak nyawa yang tumbang hanya demi balas dendam. Apakah ini setimpal? Tapi di sini Pasin dan Minhye sudah menghilang cuy. Kemana ya mereka? Lalu datanglah sebuah bus yang dibawa oleh supir bus di awal film tadi. Yang ternyata mereka adalah kode kuning yang bertugas sebagai tukang bersih-bersih TKP. Ya udah, mereka pun bekerja dengan cepat membereskan para korban yang telah tumbang. Film ini pun ditutup dengan sangat bahagia saat omnya Jian ternyata masih hidup cuy. Dia diantar sama temannya si supir taksi itu. Film pun selesai. Apakah film ini selesai? Gua pun gak tahu. Tapi yang jelas season 1 sudah selesai cuy. Belum tahu apakah series ini ada kelanjutannya atau enggak. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Silahkan like dan subscribe kalau kalian suka. Tulis di kolom komentar juga ya. Mungkin nanti gua bakal
review nih film-film yang bergenre seperti ini. Gua cabut dan dadah.